Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Serangan yang dilancarkan oleh 11 ksatria langkah ke-9 melawan pasukan iblis bukanlah lelucon. Assassin bukanlah ahli dalam serangan skala besar, namun kekuatan ofensif mereka dalam skala kecil jauh melampaui persaingan bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan pusat kekuatan iblis dari langkah ke-7 atau ke-8 tidak dapat bertahan, dan untuk sesaat, iblis tingkat tinggi di belakang berada dalam keadaan kacau. Kali ini, itu bukan serangan mendadak, tapi perang total yang terjadi semakin cepat. Ekspresi para dewa iblis besar segera menjadi tidak sedap dipandang. Alasan mengapa langkah ke-9 dari kedua belah pihak umumnya tidak mudah bergabung dalam pertempuran adalah untuk menghindari perang total terhadap kedua belah pihak. Kekuatan destruktif dari di langkah ke-9 terlalu ekstrim. Jika mereka bergabung dalam pertempuran melawan musuh yang berpangkat lebih rendah, hal itu pasti akan berakhir dengan perang. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan hancur total. Sama seperti Exorcist Mountain Pass yang tidak dapat menahan mantra terlarang yang kuat dari Dewa Iblis Emo, para iblis tidak dapat menahan serangan panik dari begitu banyak di langkah ke-9. Tepat setelah sosok Seng Yue mendarat di tanah, sepasang belati yang bersinar dengan kilau oranye yang menjadi ciri tingkat epik muncul di tangannya. Cahaya oranye menyebar dengan dia sebagai pusatnya, langsung mengoyak tubuh beberapa lusin iblis kelas atas. Segera, dia muncul 100 meter jauhnya, berputar seperti gasing yang berputar. Tidak ada yang melihat dengan jelas cara dia menerobos barisan mereka, tetapi setiap rangkaian pusaran merenggut nyawa lebih dari 100 pusat kekuatan iblis. Iblis biasa dari langkah ke-4 atau ke-5 sama sekali tidak memiliki peluang di depan pancaran cahaya yang menjadi ciri tingkat epik ini. Adegan yang sama terjadi pada masing-masing dari 11 kekuatan destruktif mereka telah berkembang jauh melampaui serangan tadi malam. Ekspresi emo Demon God Citri menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nyanyiannya masih berlanjut, dan sekarang dia telah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jika dia berhenti sejenak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak bisa membiarkan 5 dewa iblis lainnya merespons serangan itu. Jika tidak, jika seorang asasin manusia mengapitnya dan menghentikan mantra terlarangnya, itu akan menempatkannya dalam posisi terpukul dan putus asa. Dewa Iblis Emo harus menyelesaikan mantra terlarangnya terlebih dahulu, pertama-tama dengan kejam memberikan serangan fatal ke jalur gunung pengusir iblis sebelum menghadapi para asasin dari langkah ke-9 ke belakang. Tapi saat ini, sulit untuk mengatakan berapa banyak iblis tingkat tinggi yang tersisa. Melihat situasi yang berantakan dan hampir tak terkendali ini, dia segera mengeluarkan teriakan liar kepada para iblis, memberi perintah. Perintah ini tiba-tiba memberikan kesadaran kepada para dewa iblis lainnya yang segera bergabung dengannya dalam memberikan perintah. Perintah Sagan sangat sederhana, mundur secara global. Setiap pihak harus mundur, kerugian terbesar para asasin adalah ketidakmampuan mereka melakukan serangan skala besar. Pasukan iblis sangat banyak sehingga bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, dari kuil asasin ini jumlahnya terbatas. Mereka tidak mungkin bisa menghalau semua iblis yang datang dari semua sisi, dan dengan serangan fatal yang akan ditimbulkan oleh mantra terlarang Citri, kehadiran serangan pasukan iblis tidak akan banyak mempengaruhi hasilnya. Jadi meskipun perintah mundurnya pasukan iblis akan sangat menurunkan semangat mereka, itu adalah metode terbaik untuk mengurangi kerusakan mereka. Namun rencana para dewa iblis ini hanyalah sebuah idealisme. Apakah pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu iblis adalah sesuatu yang bisa mundur hanya dengan diberitahu demikian? Orang-orang di luar mendengar perintah itu dan mundur, tetapi tidak mudah bagi orang-orang di inti formasi mereka untuk mundur. Untuk sesaat, pasukan iblis menjadi semakin tidak teratur, dan serangan iblis berbilah ganda mulai melemah karena perintah beberapa dewa iblis ini. Untuk sesaat, jalur gunung pengusir iblis berada dalam keadaan kacau balau, dan pasukan udara dan pasukan darat iblis menjadi di luar kendali para dewa iblis. Selain itu, 11 asasin tersembunyi telah menembus jauh ke dalam barisan mereka, oleh karena itu kekacauan hanya membuat mereka lebih mudah untuk membantai mereka.
Di sisi lain, situasi Exorcist Mountain Pass tidak sedikit pun lebih baik daripada para iblis. Pelanggaran iblis berbilah ganda telah menurun. Namun tekanan pada para perwira dan tentara tidak berkurang sedikit pun. Di depan mata mereka, sosok wanita raksasa di kejauhan itu telah menjadi nyata, dan mantra terlarang Sitri hampir selesai, dan cahaya merah muda lembut memenuhi Exorcist Mountain Pass dalam kehangatan yang membebaskan. Semua prajurit menjadi merah karena kegembiraan, dan beberapa sudah tidak bisa berhenti merobek pakaian dan baju besi mereka sendiri. Pesona emo Demon God terlalu hebat. Tiba-tiba, sinar merah jambu cemerlang yang sangat besar melonjak seolah-olah akhirnya memberikan kehidupan pada sosok raksasa itu, membuatnya bergerak. Mantra terlarang telah selesai, Sitri raksasa itu perlahan melangkah maju, dengan lembut menggerakkan bentuk menggairahkannya. Segera, terangan terdengar di Exorcist Mountain Pass, dan senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh Realm of Slaughter Chair telah mencapai titik terendah. Chair memuntahkan seteguk darah, sudah diambang kehancuran, energi spiritualnya sudah melewati batasnya, dan pada saat itu alam perang bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, bahkan Seng Lingxin tidak dapat menahan diri. Bahkan dia, panglima tentara, gemetar hebat, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Langkah pertama yang dia ambil hanyalah awal dari mantra terlarang Sitri. Segera, wanita raksasa itu tiba-tiba memulai tarian yang ringan dan anggun di udara. Setiap langkahnya sederhana, setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap pandangan menarik yang dia berikan tidak gagal untuk memberikan pengaruh yang mendalam kepada para prajurit di Exorcist Mountain Pass. Beberapa dari mereka sudah dalam keadaan panik. Beberapa prajurit dengan tingkat budidaya terendah telah melemparkan diri mereka ke barat, jatuh dari atas benteng. Namun meski terjatuh seperti itu, tatapan panik di mata mereka tidak mereda sedikit pun. Mereka sudah tidak terbebas dari mantra terlarang Sitri. Tarian nafsu surgawi Dewa Iblis Emo, mantra terlarang halusinasi yang kuat. Mantra terlarang ini tidak memiliki kekuatan penghancur langsung, namun efeknya bahkan lebih mengerikan. Ini mencakup skala yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi dengan budidaya yang sebanding dengan Sitri sendiri, jika mantra terlarang ini diizinkan untuk diucapkan, kecuali kemauan dan kekuatan mental seseorang mencapai tingkat yang cukup, orang tersebut pasti akan terpikat. Setelah mantranya selesai, bahkan wanita pun akan tenggelam dalam nafsu, dan menghadapi hasil akhir yang tak terhindarkan, akhirnya mati, terbakar oleh nafsu. Jalur gunung pengusir iblis sudah berada dalam kekacauan, dan sama seperti mereka, pasukan iblis juga berada dalam keadaan kacau. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang akan keluar dari pertempuran ini. Keputusan akhir hanya berupa kehancuran bersama. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan yang tinggi tiba-tiba menerangi langit. Saat itu berkobar, cair akhirnya mencapai batasnya dan alam perangnya berakhir, saat tubuhnya jatuh ke bawah. Cahaya keemasan lembut menangkapnya, menghentikannya agar tidak jatuh ke benteng. Itu adalah Han Yu. Han Yu sekarang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kedua matanya berwarna merah. Setelah menangkapnya, bahkan tidak bisa bertanya tentang kesejahteraannya, dia segera melemparkannya ke teras komandan lantai 2 Exorcist Mountain Pass. Benteng itu terlalu berbahaya, ribuan pria berhasrat membara di sana. Jika mereka melihat cair yang lemah, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi padanya. Kultivasi Han Yu juga berada di langkah ke-7, tetapi tekadnya jauh di atas dengan peringkat yang sama. Bakatnya yang berbakat, termasuk 80 energi spiritual internal bawaannya, terwujud tanpa keraguan pada saat ini. Dia juga melihat kilauan emas yang tinggi menyala, dan memiliki satu permintaan saat ini. Dia hanya bisa percaya pada pemilik cahaya itu, bahwa dia akan sekali lagi membalikkan keadaan. Benar, cahaya keemasan itu dilepaskan oleh Long Hao Chen. Saat Sitri menyelesaikan mantra terlarangnya, matahari di cakrawala jauh akhirnya menampakkan wajahnya. Fajar telah berakhir, dan menjelang pagi hari, Long Hao Chen akhirnya merasakan reaksi dari Divine Snail Shield. Segera, ia meletus dengan kecerahan yang tak tertandingi. Energi spiritual dataran tinggi yang terus-menerus dicurahkan Long Hao Chen, dan tidak memicu reaksi apapun dari Divine Snail Shield sampai sekarang, hanya disimpan di dalam Divine Snail Shield of Sun and Moon sampai sekarang. Dan begitu matahari dan bulan selesai bersilangan, Long Hao Chen mendapatkan kembali kendali atas perisai siput ilahi, dan semua energi spiritual dataran tinggi yang tersimpan akhirnya pecah di mana-mana. Cahaya warna-warni yang intens naik ke langit, dan kali ini, Long Hao Chen segera merasa bahwa dia telah memasuki kondisi hubungan yang fantastis dengan siput matahari dan bulan ilahi. Tanpa perlu refleksi aktif,
dia mulai merasakan kegunaan dan efek perisai siput matahari dan bulan. Saat dia menekan perisainya, cahaya warna-warni itu ditembakkan ke arah si Tri raksasa. Ekspresinya akhirnya berubah, dia telah memperhatikan gerakan Long Hao Shen selama ini, dan setelah melihat semburan cahaya warna-warni dari alat ilahi, dia segera memberikan tanggapan. Sinar merah muda terpancar dari pilar Dewa Iblisnya, dengan keras menyambar cahaya yang berasal dari perisai siput matahari dan bulan. Sosok raksasa yang mengeksekusi tarian nafsu surgawi tiba-tiba menjadi ilusi, dan para prajurit serta perwira yang panik terhenti sejenak. Namun sesaat kemudian, sosok itu mengembun kembali, dan tariannya menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin untuk berhenti. Long Hao Shen tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa budidayanya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan si Tri. Sama seperti dia memiliki alat ilahi yang disebut perisai siput matahari dan bulan ilahi, si Tri juga memiliki pilar Dewa Iblisnya. Meskipun pilar Dewa Iblis hanya mirip dengan alat dewa, sebagian besar ditujukan untuk memperkuat kekuatan Dewa Iblis dan melindunginya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan dengan budidayanya saat ini. Long Hao Chen gemetar, akhirnya menemukan solusi. Pada saat itu, tubuh bagian atas para prajurit di benteng hampir semuanya telanjang, dan mereka tampak mencabik-cabik tubuh mereka sendiri sekuat tenaga. Banyak dari mereka yang berlumuran darah, dan beberapa sudah terlihat tulangnya, namun kondisi pikiran mereka semakin memburuk. Di luar Exorcist Mountain Pass, perang kelompok asasin akhirnya mencapai puncaknya. Cahaya warna-warni yang ditembakkan menghilang tiba-tiba, dan Long Hao Chen segera terbang ke puncak benteng, menatap lurus ke tarian nafsu surgawi di kejauhan. Apa yang merupakan daya tarik yang tak tertandingi bagi para prajurit di jalur gunung pengusir iblis tidak mempengaruhi Long Hao Chen sedikit pun. Melalui topeng Golden Armor Long Hao Chen, mata emasnya terlihat oleh pandangan si Tri. Si Tri sangat terkejut. Mungkinkah ksatria manusia ini tidak memiliki sisi gelap sedikit pun? Tetapi nafsu dan keinginan adalah dorongan manusia yang paling primitif. Mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Pada saat ini, si Tri menyadari dalam keadaan pingsannya bahwa mata emas jernih ini terukir seluruhnya dalam pikirannya. Bidang keahlian si Tri adalah serangan ilusi, dengan kata lain, sihir psikis. Sebagai pengguna sihir semacam itu, musuh bebuyutannya adalah musuh yang tidak akan terpengaruh oleh mantra psikisnya. Mata jernih Long Hao Chen telah mempengaruhi hatinya, dan segera, efek tarian nafsu surgawi miliknya mulai berkurang secara signifikan. Tidak bagus, si Tri terdiam, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Menutup matanya, dia berhenti menatap Long Hao Chen, tapi hatinya masih terganggu. Jauh di lubuk hatinya, gambaran mata emas ini terus berkelap-kelip, dan dia tidak bisa menghindarinya bahkan ketika menutup matanya. Hatinya telah ditandai, kecuali si Tri membunuh atau menaklukkan Long Hao Chen, budidayanya pasti akan sangat terpengaruh oleh pukulan itu. Tentu saja, Long Hao Chen tidak tahu tentang perubahan di si Tri, tangan kirinya menyentuh dadanya, dan cahaya warna-warni mulai menyebar ke sekelilingnya, tanda dari perisai siput matahari dan bulan. Hanya saja, saat ini menyebar tanpa henti ke seluruh benteng. Penyebaran cahaya ini segera menghalangi pandangan tarian nafsu surgawi, serta cahaya dan aura merah muda itu. Kemanapun cahaya warna-warni lewat, gerakan panik para prajurit melambat. Hanya saja, karena nafsu yang kuat masih ada, kesadaran mereka belum pulih sejenak. Karena dia seorang perempuan, Lan Yanyu tidak terlalu terpengaruh. Setelah tindakan berlindung dari perisai siput ilahi Long Hao Chen, dia segera sadar kembali dan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, melantunkan serangkaian mantra dengan cepat. Hujan dingin kemudian mulai turun di benteng. Pada saat ini, kekuatan pertahanan perisai siput matahari dan bulan telah berkurang hingga titik terlemahnya. Demi melindungi tarian nafsu surgawi dari pandangan, Hao Chen harus memperluas kekuatan ilahi perisai siput ilahi ke skala yang sama besarnya. Sehingga dirinya juga mengalami tekanan yang sangat besar. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai mantra terlarang musuh berakhir. Kali ini, pembebasan perisai siput matahari dan bulan ilahi benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali di Dragon Resisting Mountain Pass, Divine Snail Shield dipengaruhi oleh teknik khusus dua komandan Vien dan secara mandiri mentransfer energi spiritual Long Hao Chen ke dirinya sendiri untuk sementara waktu melepaskan kekuatannya sebagai alat ilahi. Tapi kali ini, dengan bantuan Star King, Long Hao Chen adalah orang yang mengaktifkan kekuatan Divine Snail Shield, dan energi spiritualnya dikompresi hingga sebagian besar hingga matahari dan bulan bersilangan. Sementara sebelumnya telah memperkuat kekuatan Long Hao Chen, sekarang perisai siput ilahi dari matahari dan bulan melepaskan semua energi spiritual dataran tinggi yang terkompresi.
Oleh karena itu, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada di jalur gunung penahan naga, dan berada di bawah kendali Hao Shen. Dari jauh, benteng itu tampak seperti diselimuti lapisan cahaya warna-warni, cahaya keemasan lembut bergelombang di udara, secara paksa menghalangi tarian nafsu surgawi. Lebih mengherankan lagi, cahaya warna-warni ini secara tak terduga memantulkannya seperti cermin, membiaskan gambar tarian nafsu surgawi Sitri ke arah pasukan iblis yang sudah berantakan dari langit. Ini tampaknya tidak penting, tetapi tarian nafsu surgawi yang telah selesai memiliki efek yang lebih besar pada iblis daripada manusia, lagi pula, kecerdasan iblis tingkat rendah sangat terbatas, dan naluri mereka jauh lebih kuat. Untuk sesaat, pasukan iblis ditaburi lapisan ungu. Para ksatria di kuil assassin juga terkejut, semuanya melihat bersama-sama ke arah benteng Exorcist Mountain Pass, cahaya emas beraneka warna berkilau yang terlihat membuat mereka sangat terkejut. Dan sementara itu mereka melihat tarian nafsu surgawi Sitri, bahkan dengan budidaya para asasin bayaran ini, pemandangan tarian nafsu surgawi mempunyai efek langsung pada mereka. Karena krisis Exorcist Mountain Pass telah teratasi, mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Yang terpenting, prioritasnya adalah melindungi diri mereka dari pengaruh mantra terlarang itu. Tidak peduli tipe mereka, semua iblis yang menderita efek dari tarian nafsu surgawi segera menjadi panik. Di antara mereka, yang paling terkena dampaknya adalah iblis berbilah ganda yang berfungsi sebagai umpan meriam. Dimanapun tarian nafsu surgawi Sitri terlihat, sejumlah besar iblis berbilah ganda segera mati dengan anggota tubuh mereka terpotong, cairan mereka tersebar kemana-mana, dan bau busuk menyebar ke medan perang. Inilah kekuatan mantra terlarang itu, efek yang ditimbulkan oleh Exorcist Mountain Pass kini dikirim kembali dengan penguatan beberapa kali lipat ke pasukan iblis. Baik atau buruk, bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk cerdas, dan pengendalian diri mereka jauh lebih besar daripada iblis, meskipun kerusakan yang mereka derita dalam jangka pendek tidaklah kecil, namun mereka belum sepenuhnya lepas kendali. Tapi tarian nafsu surgawi sangat menakutkan bagi iblis. Ini juga alasan mengapa para dewa iblis tidak pernah berani menatap langsung ke arah dewa iblis Emo. Bahkan dewa iblis yang berperingkat lebih tinggi darinya tidak mau berurusan dengan dewa iblis Emo. Tanpa kemauan yang cukup, seseorang tidak akan bisa melepaskan diri dari sihir emosionalnya. Sitri menjadi kosong saat melihat mantra terlarangnya terpantul seperti itu. Itu karena di hadapannya muncul sosok besar dengan penampilan yang sama dengannya. Bukan hanya dia, bahkan 5 dewa iblis lainnya yang menjaganya menjadi kosong. Dalam kurun waktu singkat ini, pasukan iblis di bawah telah mengalami kerusakan yang luar biasa. Tidak baik, Sitri berteriak pelan. Dia tidak tahu bagaimana Long Hao Chen berhasil mencerminkan hal itu. Tetapi situasi di depan matanya adalah faktanya. Jika keadaan terus berlanjut, setidaknya setengah dari pasukan iblis akan terkubur karena mantra terlarangnya sendiri. Long Hao Chen memegang perisai siput matahari dan bulan dengan kuat. Sementara itu, dewa iblis Emo dengan cepat menghilangkan mantra terlarangnya. Tetap saja, itu pantas disebut demikian. Dalam kasus aktivasi penuh, menghentikannya tidaklah mudah, dan memerlukan waktu. Para prajurit di dalam benteng berada di bawah perlindungan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, dan secara bertahap kembali sadar di bawah rangsangan hujan yang dingin. Setelah nafsu yang kuat ini, mereka menjadi sangat lemah. Banyak prajurit yang terluka karena luka yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri dalam keadaan panik, dan beberapa meninggal karena kehilangan darah. Namun sebagian besar tentara mampu mempertahankan kendali. Meski begitu, prajurit yang masih berdiri sangatlah langka. Hanya mereka yang paling kuat yang masih mampu bertahan. Mau tidak mau orang akan menyadari bahwa resimen ksatria malaikat cemerlang berada dalam kondisi yang sangat baik. Bukan karena mereka memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap sihir Sitri, tapi kuncinya adalah mereka mengenakan armor yang sangat tebal. Melepaskan armor-armor ini bukanlah perkara mudah, dan hal ini lebih sering terjadi dalam keadaan hiruk-pikuk. Oleh karena itu, luka mereka paling sedikit, dan sangat sedikit dari mereka yang meninggal. Namun sebagian besar mereka telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Dan jika tarian nafsu surgawi berlanjut lebih lama, mereka juga tidak akan bisa menghindari nasib kematian sambil terbakar oleh nafsu. Saat ini, di depan para ksatria malaikat cemerlang ini, saat Long Hao Chen mengendarai Star King dan menyebarkan cahaya emas multiwarna dengan lengan kirinya terangkat, dia tampak seperti penyelamat mereka. Itu adalah kepala ksatria suci mereka. Saat ini, kepala ksatria suci sedang menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menangkal mantra terlarang musuh. Untuk sesaat,
Setiap ksatria malaikat cemerlang dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Bahkan jika mereka harus merangkak, masing-masing dari mereka memaksa dirinya untuk memberi hormat ksatria ke arah Long Hao Chen. Chair berdiri dengan susah payah, dengan dukungan ibunya. Saat melihat cahaya keemasan beraneka warna yang mempesona, dia tidak bisa menahan air matanya mengalir. Dia tidak gagal memenuhi harapannya, sekali lagi menyelamatkan mereka dari krisis yang menyedihkan, dan membantu kuil assassin untuk bertahan dari serangan paling fatal yang pernah mereka derita. Sejak Long Hao Shen menyelimuti benteng Exorcist Mountain Pass dengan cahayanya, hingga sekarang, ketika dia dan Star King terlihat terjatuh, hanya sekitar 10 menit telah berlalu. Tapi hanya dalam 10 menit atau lebih, dia telah menyelamatkan seluruh jalur gunung pengusir iblis. Di kejauhan, tarian nafsu surgawi perlahan menghilang, karena penghentian paksa. Emo Demon God Sitri masih menderita serangan balik yang parah. Pada saat ini, sudut mulutnya memerah dengan darah merah muda, dan tatapannya tertuju pada Long Hao Chen di benteng Exorcist Mountain Pass.